Sejarah Pancasila. Perkenalkan, nama saya Hamdani, mahasiswa Universitas Terbuka dari jurusan Sistem Informasi yang membuat video untuk tugas 1 mata kuliah Pancasila. Pancasila sendiri dirumuskan pada proses sidang BPUPKI di tahun 1945. Terdapat 2 sidang yang dilakukan pada tahun ini. Sidang pertama yang merupakan babak perancang. Di sini, beberapa tokoh mulai menyampaikan pendapat masing-masing terkait dasar negara. Bapak Muhammad Yamin berpendapat tentang azas dan dasar negara kebangsaan Republik Indonesia, juga usul mengenai batas-batas wilayah Indonesia. Kemudian Insinyur Soekarno mengusulkan dasar negara yang diberikan nama Pancasila, yang kita kenal saat ini, dengan meletakkan sila kebangsaan terlebih dahulu. Sedangkan Bapak Supomo mengemukakan teori negara dan syarat-syarat berdirinya negara, serta prinsip-prinsip negara dan pemerintahan. Dalam masa sidang kedua BPUPKI, atau disebut juga babak perumusan, yang berhasil menyusun rancangan dasar negara dan hukum dasar. Di tahap ini, pemikiran hasil sidang pertama atau pemikiran tentang Pancasila mulai dituangkan ke dalam Piagam Jakarta sebagai rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, bersama hukum dasar dan naskah Pernyataan Indonesia Merdeka. Sampai tanggal 17 Juli 1945, seluruh rancangan hukum dasar negara Indonesia Merdeka berhasil diselesaikan. Kemudian, salah satu yang dapat diambil dari peristiwa perumusan Pancasila ini, menurut saya adalah sebuah sudut pandang. Misalnya, dalam sebuah perdebatan di media sosial, karena zaman sekarang udah banyak yang menggunakan media sosial, seringkali kita hanya melihat dari satu sisi, atau bahkan kita melihat suara mayoritas yang terdengar masuk akal atau terdengar benar. Kemudian langsung menyimpulkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Padahal tiap orang memiliki latar belakang, pengalaman, dan alasan yang berbeda. Sama seperti proses perumusan Pancasila tadi, tokoh bangsa tidak hanya mempertahankan pendapat masing-masing, tapi juga mendengarkan sudut pandang lain untuk mencapai keputusan terbaik. Karena semakin banyak sudut pandang yang dipahami, semakin matang cara berpikir dengan mengambil keputusan.